We are from group 2 will discuss material on part of space, verbal present tense, and non-verbal present tense. Subject English language. Sporting lecture My Subardar MPD. Regular Economic Education Plus. Arranged by Ina Mustiani, Wulansari, Tiara, Putri Gustina, and Septi Sundari. Kepada Mbak Bulan, silakan. Ya baik, terima kasih Mbak Ina. What is a part of space? The part of space explain how a word in use in a sentence. Part of space in class of words based on the word function, the way it works in a sentence. It quiz import to recognize part of space that helps you to analyze sentence and understand them, and also help you to construct good sentence. Secara bahasa part of space berarti bagian-bagian kalimat sehingga dapat disimpulkan bahwa part of space merupakan jenis kata yang dikelompokkan berdasarkan fungsi masing-masing kata tersebut serta peranannya di dalam kalimat. Selanjutnya kepada Mbak Septi. Baik, terima kasih. Part of speech yang pertama adalah noun atau kata benda. Function is a subject or object of a verb and can be modified by an adjective. Sehingga dapat disimpulkan bahwa noun adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan orang, hewan, objek atau benda, substansi, tempat, peristiwa, ide, dan perasaan. Noun dapat difungsikan sebagai subjek atau objek dari sebuah verb atau kata kerja dan bisa dirubah menjadi adjektif atau kata sifat. Sedangkan kata benda tak terwujud, tidak dapat dilihat tapi dapat dibayangkan. Contohnya, she lives in a small town in North Sulawesi. Dia tinggal di kota kecil di Sulawesi Utara. Part of speech yang kedua adalah pronoun atau kata ganti, yaitu kata yang berfungsi sebagai pengganti noun atau frasa dalam kalimat. Pronoun terdiri dari kata ganti petunjuk dan kata ganti tak tentu. Contohnya, give this book to Sarah. It's her turn to borrow. Berikan buku ini pada Sarah. Ini gilirannya untuk meminjam. Baik, selanjutnya oleh Mbak Ina. Terima kasih. Pengertian adjektif kata sifat. Adjektif atau kata sifat merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menggambarkan noun, kata benda, dan pronoun kata change. Contoh kata-kata sifat adalah seperti young, muda, old, tua, kaya, rich. Berikut ini adalah contoh kalimat dengan adjektif. The sky is very pretty. Langitnya sangat indah. Next. Verb kata kerja. Verb kata kerja adalah suatu kata yang bekerja untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Regular verb adalah kata kerja bahasa Inggris yang mengalami perubahan secara teratur. Perubahan kata kerja regular dari verb 1 menjadi verb 2 dan verb 3 adalah dengan menambahkan akhiran ed dan d. Jadi perubahan kata kerja ini simple, yaitu hanya ditambahkan akhiran ed atau d. Contoh regular verbs yaitu perubahan kata kerja peraturan. Verb 1, verb 2, verb 3. Asked, bertanya. Talked, cleaned, berbicara. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Wulan. Baik, terima kasih Mbak Ina. Selanjutnya itu adalah preposition atau kata depan. Preposisi adalah kelas kata yang digunakan untuk memposisikan hubungan spesial atau temporal berbagai peran simpatik. Example, look to the left, what a beautiful view. Yang kedua adalah she was sitting on the car of 5 minutes. Selanjutnya itu adalah adverb, kata tambahan atau kata keterangan. Adverb merupakan bentuk kata keterangan dalam bahasa Inggris. Jenis dari adverb pun sekali namun lebih kepada contoh kalimat Inggris yang menggunakan adverb atau kata keterangan. Example, I think positively about you. Aku berpikir positif tentangmu. Selanjutnya kepada Mbak Tiara. Oke, thank you. Untuk yang selanjutnya yaitu conjunction atau kata sambung. Conjunction merupakan salah satu jenis kata part of speech yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata lainnya, kalimat dengan kalimat lainnya, sehingga bisa membentuk suatu pengertian atau makna yang jelas dan lengkap. 3 macam bentuk konjungsi atau conjunction forms. Yang pertama single word, misalnya and, but, because, although, or. Yang kedua korelatif, misalnya so, that, both, and, neither, nor, edge. Yang ketiga compound, biasanya berakhiran as atau that, misalnya as long as, in order that, edge. Example yang pertama, she takes the box and read her name on the first page. Dia mengambil buku itu dan menuliskan namanya pada halaman pertama.
Yang selanjutnya interjection atau kata seru. Interjection merupakan salah satu unsur dari 8 part of speech yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti kata seruan. Umumnya, interjection digunakan saat seseorang berbicara dan jarang dicantumkan pada sebuah tulisan khususnya yang bertema formal. Interjection, kata seru atau sering juga disebut exclamation, adalah kata yang diucapkan secara spontan untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran yang terasa atau muncul tiba-tiba, seperti terkejut, senang, kesakitan, heran, dan sebagainya. Example yang pertama, aha, finally I found my home key. Aha, akhirnya saya menemukan kunci rumahku. Yang kedua, wow, so she has accepted your offering. Wow, jadi dia telah menerima tawaranku. Untuk yang selanjutnya, silakan Kak Putri. 1. Kalimat verb present tense. Kalimat verb adalah kalimat yang memiliki finite verb sebagai predikatnya. Finite verb bisa juga disebut dengan verb atau verb adalah kata kerja utama yang harus sesuai dengan subjek dan tenses. Example kalimat affirmative. She read magazine of every morning. Negative, we don't like things. Kami tidak suka menarik. Interrogative. Do they go to Bali every week? Apakah mereka pergi ke Bali setiap minggu? Next. 2. Kalimat nonverbal present tense. Kalimat nonverbal adalah kalimat yang predikatnya bukan fine verb. Predikatnya dari kalimat nonverb bisa adjektif atau kata sifat, non kata benda, adverb kata keterangan, atau jenis kata lainnya. Karena di dalam bahasa Inggris suatu kalimat harus mempunyai subjek dan verb kata kerja. Maka kita harus menggunakan kata bantu berupa auxiliary verb. Auxiliary verb diantaranya adalah are, am, dan is. Pengguna auxiliary verb juga harus sesuai dengan subjek dan tense. Example kalimat affirmative. The umbrella is under the table. Payungnya ada di bawah meja. Negative, I am not good at drawing picture. Saya tidak pandai menggambar. Interrogative, are they student at Pancasakti Universitas? Apakah mereka siswa Universitas Pancasakti? So many presentation from us. Thank you.